Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sewati dengan NIM 1816 dari Prodi PGSD 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat dan tugas pokok pramuka. Saya akan menjelaskan pengertian gerakan pramuka terlebih dahulu. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Sifat pramuka berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepaduan mempunyai 3 sifat atau 3 ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepaduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikan, yaitu dengan cara keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepaduan di negara dimanapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepaduan. Sedangkan menurut AD atau ART, Gerakan Pramuka bab 3 pasal 7 menjelaskan bahwa gerakan pramuka bersifat yang pertama, gerakan pramuka bersifat terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, gerakan pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia, serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Yang ketiga, gerakan pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Yang keempat, gerakan pramuka bersifat sukarela, artinya ketersediaan anggota gerakan pramuka untuk secara suka dan rela menaati ketentuan dan peraturan di lingkungan gerakan pramuka itu sendiri. Yang kelima, gerakan pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, gerakan pramuka bersifat non-politik. Artinya, yang pertama, gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik. Yang kedua, gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik. Dan yang ketiga, secara pribadi, anggota gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik dengan ketentuan yang pertama, tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk apapun ke dalam gerakan pramuka. Yang kedua, tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial politik. Yang ketujuh, gerakan pramuka bersifat religius, artinya gerakan pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya. Gerakan pramuka mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Dan anggota gerakan pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedelapan, gerakan pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota gerakan pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia. Tugas pokok pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam membentuk pendidikan kepramukaan tersebut, biasanya gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerakan dan kegiatan pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar Haluan Negara atau GBHN yang merupakan ketetapan MPR. Pramuka dalam ikut membantu pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya, gerakan pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat termasuk orang tua pramuka, sehingga gerakan pramuka terutama pada satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua anggotanya itu sendiri dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Cukup sekian penjelasan sifat dan tugas pokok pramuka. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.